Untuk menggunakan virtual machine, pertama-tama kita akan membutuhkan virtual machine manager, yaitu bisa berupa VirtualBox ataupun VMware Workstation. Nah, di sini kami akan menggunakan VirtualBox dan proses instalasinya dapat melalui browser, cari VirtualBox download, kemudian akan diarahkan ke website virtualbox.org. Nah, di situ akan ada beberapa link download berdasarkan sistem operasi dari laptop atau PC yang kalian gunakan. Karena di sini kami menggunakan Windows, maka kami mengklik link yang bertuliskan Windows. Setelah download selesai, kalian bisa buka file.exe-nya, kemudian installer dari VirtualBox akan terbuka. Nah, di sini kalian bisa pencet next, kemudian di sini pilih opsi yang I accept, kemudian next lagi. Kemudian di sini kalian bisa mengecek di storage-nya apakah cukup, dan kalau sudah cukup, maka bisa diklik next. Di sini pencet yes lagi, next, kemudian install. Di sini kita akan menunggu sebentar untuk proses instalasinya. Kemudian klik finish dan kita akan lanjut ke step selanjutnya untuk menginstal Ubuntu. Di video kali ini kita akan menggunakan Ubuntu versi 24.04, maka carilah di browser Ubuntu 24.04 download dan kita akan diarahkan ke releaseubuntu.com. Nah, di sini kita akan mendownload di bagian desktop image. Setelah downloadnya selesai, kita akan masuk kembali ke VirtualBox. Setelah VirtualBox terbuka, kita akan menekan tombol yang bertuliskan New. Kemudian di sini akan muncul opsi untuk menuliskan VM name. Di sini kalian bisa isi bebas. Kemudian untuk VM folder, kalian copy dulu teks yang ada di sana. Kemudian kalian masuk ke Explorer. Di bagian atas, kalian bisa paste tulisan tadi. Kemudian kalian akan diarahkan ke folder berikut. Nah, kembali dulu ke file download untuk mengambil file Ubuntu yang kalian download tadi. Kemudian kembali menggunakan tombol back dan paste filenya di situ, file Ubuntu-nya. Setelah itu kita akan kembali ke VirtualBox. Kemudian di sini kalian bisa pilih file yang tadi kalian sudah pindahkan. Nah, kemudian untuk opsi di bawah ini kalian diminta untuk memasukkan password. Ini bisa kalian isi bebas saja, yang penting kalian bisa ingat nanti. Di sini saya tuliskan vbox 123. Setelah itu kalian bisa klik finish. Selain itu, kita akan mengubah setting dari virtual machine tadi. Jadi, klik setting, kemudian di bagian sistem, kita akan menaikkan memori yang akan bisa dipakai dari VM-nya. Minimal 2 GB, tapi di sini saya akan menggunakan 4 GB. Kemudian masuk ke bagian prosesor dan naikkan juga number of CPU-nya. Di sini saya menggunakan 4. Untuk setting yang lain, untuk sekarang biarkan default saja, tapi ini tetap akan saya tunjukkan dengan cepat. Barulah kita klik OK dan kita bisa mulai membuka VM-nya dengan tombol Start. Proses pembukaan VM ini bisa memakan waktu cukup lama, jadi kita perlu menunggu. Dan nantinya akan ada instalasi juga di dalam VM-nya, sehingga kita perlu menunggu lagi sampai instalasinya selesai. Setelah instalasi selesai, kita akan diarahkan ke halaman login ini, di mana kita bisa memasukkan password yang telah kita buat tadi. Maka sistem operasi Ubuntu ini siap untuk digunakan. Kemudian di sini saya menampilkan di settingan awal atau default dari instalasi. Untuk language di sini adalah Inggris. Kemudian date and time-nya adalah menggunakan time zone UTC London. Untuk usernya itu sesuai dari yang dibuat di VirtualBox-nya. Kemudian terakhir, partisi disk. Di sini dapat dilihat dari aplikasi disk dan terlihat bahwa terdapat 2 partisi. Terkait manajemen pengguna dan grup, di sini kami melakukan add user dulu. Yang pertama itu Arendra. Nah, di sini passwordnya dikosongkan saja, lalu full name-nya diisi Arendra. Selanjutnya add user yang kedua yaitu Brahma. Di sini passwordnya juga kosong, full name-nya diisi Brahma.
lalu tinggal yes, maka user sudah ditambahkan. Selanjutnya menambahkan grup, yaitu kelompok 2. Lalu kemudian user modified, yaitu menambahkan anggota dari grup kelompok 2. Yang pertama itu Arendra, kemudian Brahma. Lalu ini menampilkan anggota grupnya, yaitu Arendra termasuk grup Brahma termasuk kelompok Brahma. Oke, selanjutnya terkait perubahan kepemilikan. Di sini change own untuk rekursif terhadap kepemilikan dari repository home Arendra dengan usernya Arendra dan dari kelompoknya Arendra. Di sini ditampilkan list dari repositorinya. Untuk home Arendra, dia direktorinya dapat melakukan read, write, dan execution. Lalu untuk kelompoknya, dari kelompok Arendranya, itu bisa read dan execute saja. Selanjutnya perubahan change modified-nya ke 700, 7 itu untuk 4 untuk read, 2 itu write, dan 1 execute. Jadi pemilik itu memiliki akses penuh terhadap directory home Arendra. Namun untuk yang 00 itu menandakan grupnya tidak ada izin sama sekali, dan juga untuk orang lain tidak ada izin. Dapat dilihat lagi ada perubahan sebelumnya itu kelompok atau orang lain itu dapat read dan execute, namun setelah perubahan di Ciamot 700 izin itu dihapuskan untuk read dan execute, sehingga kepemilikan izin hanya ditujukan pada Arendra. Selanjutnya terkait switch user, yaitu menjadi Brahma. Bisa dilihat sebelumnya itu Ubuntu @ubuntu, sekarang jadi Brahma @ubuntu. Lalu coba untuk mengakses directory pada home Arendra dengan usernya itu Brahma, dan ketika dia tampilkan itu permissionnya dinaik, izinnya ditolak. Selanjutnya terkait penggunaan snapshot dan restore. Untuk melakukannya dapat di virtual machine-nya di snapshot langsung, lalu diinisialisasi bahwa state yang sekarang itu kondisi awal, yaitu sebelum menambahkan file apapun. Nah, kita kembali ke OS Ubuntu-nya, kita buka terminal, lalu kita tambahkan file. Filenya ini bebas, kami menambahkan misalnya file acak txt, di sini pun bebas. Lalu di save dan matikan virtual machine-nya. Lalu kita ingin melakukan restore. Jadi setelah penambahan file tadi yang teks acak, file acak, setelah di restore itu kembali ke kondisi awal, yaitu belum ditambahkan file acaknya. Jadi file acaknya itu hilang. Ini seperti melakukan backup terhadap OS yang mengalami korup ataupun error. Melakukan backup ke kondisi awal sebelum ada penambahan file apapun pada kondisi awalnya. Tunggu. Kita buka File Explorer, dan pada di home tidak ada file acaknya, sehingga sistem bisa dianggap kembali normal. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana internet dapat terhubung dengan Ubuntu menggunakan jaringan NAT. Pertama, cek kembali jaringan yang digunakan, yaitu NAT. Setelah itu, buka sistem operasi Ubuntu, lalu buka terminal. Jika menggunakan NAT, VirtualBox ini membuat jaringan lokal baru yang mandiri di dalam laptop. Laptop ini bertindak sebagai router lokal dan default gateway bagi virtual machine. Virtual machine itu akan mendapatkan IP address dari segmen yang berbeda. Ketika virtual machine ingin mengakses ke internet, laptop akan menerima data tersebut, lalu mengubah IP private virtual machine menjadi IP aslinya laptop, lalu meneruskannya ke jaringan luar, sehingga virtual machine dapat berinteraksi ke jaringan luar, tetapi perangkat lain di jaringan luar tidak bisa mendeteksi atau mengakses virtual machine tersebut. Ini. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan sinyal, itu dengan mengetikkan ping dan DNS tujuan. Nah, setelah itu akan muncul feedback dengan kata-kata seperti ini. Dan kalau diberhentikan, maka akan menampilkan rangkuman bahwa 5 paket telah terkirim dan 5 paket telah diterima, 0% paket loss. Yang artinya, paket yang dikirim oleh DNS Google diterima semua oleh Ubuntu dan mengartikan bahwa internet berjalan dengan lancar.
Untuk pembuktiannya, bisa dibuka aplikasi Firefox web browser dan mengetikkan google.com pada halamannya. Lalu ketika halaman Google terbuka, maka menandakan bahwa internet sudah terhubung melalui jaringan NAT. Setelah itu, eh, pengujian internet melalui jaringan bridge adapter. Pertama, close dulu Ubuntunya mati, pergi ke setting dan network, lalu ubah enable network adapter menjadi bridge adapter. Lalu setelah itu, klik OK, lalu mulai kembali. Lalu setelah membuka Ubuntunya kembali, lakukan hal yang sama seperti saat mengecek internet dengan jaringan NAT. Buka terminal, lalu jika menggunakan bridge adapter, laptop ini tidak lagi bertindak sebagai router, melainkan hanya jembatan fisik. Virtual machine ini akan langsung terhubung dengan router utama yang sedang terhubung dan akan menerima IP address dengan segmen yang sama dengan IP address laptop asli. Bisa dicek, ketika dicek IP dari virtual machine itu ada 10, 157, 244, dan 159. Lalu ketika kita cek IP address yang di laptop asli, maka akan muncul IP address dengan segmen yang sama, yaitu 1057, 244. Lalu pengujiannya, lakukan hal yang sama, ping, mungkin ke DNS yang berbeda, youtube.com, dan akan mendapatkan feedback yang sama. Dan rangkuman yang sama juga, bahwa 4 paket telah diterima, dan tidak ada paket yang lost. Untuk pembuktiannya sekali lagi, bisa buka Firefox web browser, lalu mengetikkan mungkin youtube.com. Ketika tampilan YouTube ini ada, maka jaringan berhasil menghubungkan jaringan adapter bridge berhasil menghubungkan antara internet dan juga Ubuntu. Yaitu Yang terkait konfigurasi firewall. Nah, untuk konfigurasi firewall, langkah pertama tentu saja kita menuliskan komen sudo apt update ampersand sudo apt install UFW. Karena perintah ini menggunakan sudo, jadi kita perlu memasukkan password. Setelah kita masukkan password, enter. Nah, di sini kita bisa melihat terminal mulai mengunduh dan membaca daftar paket dari server Ubuntu. Proses ini memastikan bahwa jika ada versi UEFI yang lebih baru, sistem akan langsung mengambil. Setelah proses pembacaan selesai, sistem mengonfirmasi bahwa paket UEFI DFPM kita sudah terpasang dengan fitur terbaru dan siap digunakan. Selanjutnya, sebelum masuk ke aturan-aturannya, kita akan mengaktifkan firewall-nya terlebih dahulu dengan komen sudo UEFI enable. Satu perintah yang dijalankan, firewall akan langsung aktif dan dikonfigurasi untuk otomatis berjalan setiap kali sistem melakukan booting atau setup. Sekarang kita buat aturan aksesnya. Yang pertama, mengizinkan lalu lintas masuk untuk layanan remote service menggunakan SSH pada port 22. Kita ketik perintah sudo allow 22 TCP. Dan yang kedua, sudo UEFI deny 80 TCP untuk memblokir lalu lintas web yang terenkripsi pada port 80 TCP. Juga di situ bisa kita lihat bahwa rule edit yang artinya sudah berhasil ditambah aturan. Terakhir, untuk memastikan semua konfigurasi tadi berjalan dengan benar, kita cek statusnya secara mendalam menggunakan perintah sudo UEFI status verbose. Bisa kita lihat bersama di layar terminal, status UEFI sekarang sudah aktif. Di sana tertera dengan jelas bahwa port 22 TCP statusnya allow atau diizinkan dari mana saja. Juga port 80 TCP statusnya deny atau diblokir dari mana saja. Nah, mengapa sih konfigurasi ini sangat penting dalam konteks keamanan sistem virtual? Di lingkungan virtual machine, sistem seringkali berbagi jaringan fisik yang sama dengan komputer host atau VM lainnya. Firewall ini bertindak sebagai tameng atau garda terdepan untuk menyaring paket data. Dengan menerapkan prinsip hak akses minimum, yaitu hanya membuka port tertentu yang benar-benar dibutuhkan untuk manajemen sistem seperti SSH dan menutup celah potensial yang tidak terpakai seperti HTTP, kita bisa meminimalkan risiko serangan serta mencegah penyebaran malware antar mesin virtual.